Seri 3 Pedang Kayu Harum. Dewi Maut. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 13. Setelah dekat benar, barulah tampak bahwa bayangan mengerikan itu bukan lain adalah kakek Giam Tun yang berjalan perlahan-lahan, tangan kanan memegang sebuah lentera, tangan kiri memegang sebuah payung. Dengan menggigil kedinginan, juga oleh rasa seram, kakek ini memaksa kakinya melangkah perlahan-lahan memasuki pintu gerbang tanah pekuburan. Malam terlalu gelap ditambah kabut air hujan, maka penerangan lentera itu belum cukup kuat sinarnya untuk menembus kegelapan. Hanya karena hafal saja kakinya melangkah satu-satu menuju ke tempat di mana nyonya majikannya dikubur sore tadi. Bulu tengkuknya meremang. Hati siapa tidak akan ngeri memasuki tanah pekuburan sedangkan nyonya majikannya baru sore tadi dikubur? Akan tetapi, rasa hutang budi yang mendatangkan rasa sayang dan setia kepada majikannya membuat kakek ini nekat memberanikan hatinya untuk mencari majikannya yang sampai malam hujan itu belum juga pulang. Tai hiap! Suara yang keluar dari mulut Giam Tun ini menggema ditimpa suara hujan sehingga dari jauh terdengar lain. Bunyinya seperti rintihan yang keluar dari dalam satu di antara gundukan-gundukan tanah kuburan itu. Bulu tengkuknya meremang. Hati siapa tidak akan ngeri memasuki tanah pekuburan sedangkan nyonya majikannya baru sore tadi dikubur? Akan tetapi, rasa hutang budi yang mendatangkan rasa sayang dan setia, Giam Tun memanggil beberapa kali dan ketika masih saja belum ada jawaban padahal sinar lenteranya sudah menimpa tubuh Kun Leong yang menelungkup di atas gundukan tanah kuburan baru itu, Giam Tun terkejut setengah mati. Tersaruk-saruk dia melangkah maju, payung dan lentera itu berguncang karena seluruh tubuhnya menggigil. Kun Leong berada dalam keadaan antara sadar dan tidak. Dia merasa seperti sedang berperahu dengan istrinya dan istrinya demikian cantik dan bahagia, tersenyum dan memandang kepadanya penuh dengan sinar mata mesra yang mengandung kasih sayang seperti kalau biasa istrinya memandangnya. Akan tetapi, tiba-tiba air sungai bergelombang dan perahu itu terbalik. Dia melihat istrinya hanyut di bawah air sungai. Sia-sia saja dia berusaha berenang mendekati, makin lama istrinya makin jauh. Hong Ing, dia menjerit. Suamiku, kau cari Meilan. Cari Meilan. Hanya suara teriakan istrinya menyuruh dia mencari Meilan itu yang terdengar kini. Dia tidak ingat lagi bahwa tadi Meilan juga ikut di dalam perahu. Tai hiap, bangunlah, kita perlu mencari Nona Meilan. Kita harus mencari Nona Meilan. Kun Leong menggerakkan tubuhnya dan menoleh, matanya silau oleh sinar lentera itu dan dia melihat wajah Giam Tun di atas lentera, wajah yang penuh iba dan yang berkata dengan suara penuh permohonan. Pulanglah, Tai hiap, Nona Meilan belum juga datang, kita perlu mencarinya. Hong Ing. Meilan. Kun Leong mengeluh, teringat akan mimpinya, dan dia lalu bangkit duduk di atas tanah yang becek. Pakaiannya basah kuyup dan kotor penuh lumpur, juga mukanya berlepotan lumpur. Kini dia sadar sepenuhnya dan diam-diam dia berterima kasih kepada Giam Tun. Kakek ini biasanya amat takut akan setan-setan, dan kini sampai mati pun dia tidak akan berani disuruh memasuki tanah kuburan seorang diri di waktu malam dan hujan itu. Pernah Hong Ing menggoda kakek ini saking penakutnya terhadap setan, malam-malam menggunakan kepandaiannya. Hong Ing meloncat ke atas genteng dan memakai kerudung putih menakut-nakuti Giam Tun sehingga kakek ini hampir terkencing-kencing saking takutnya, mengira ada setan. Memang kadang-kadang di waktu gembira Hong Ing suka bermain-main seperti anak kecil. Akan tetapi kini kakek itu menempuh segala rasa takutnya, datang mencarinya. Kun Leong merasa betapa sikapnya terlalu menuruti hati sedih. Kesadarannya mulai timbul. Paman Giam Tun, aku memang hendak menemani nyonya majikanmu di malam pertama yang gelap dan dingin ini. Kasihan dia, paman kasihan sekali dia, bukan? Giam Tun mengangguk dan dari balik lentera dia hanya mengangguk-angguk, akan tetapi sedu-sedanya terdengar melalui kerongkongannya. Sudahlah, paman. Sudah berlebihan aku menyedihi dan menangisi diriku sendiri, sekarang aku harus ingat kepadanya. Kau pulanglah. Aku tidak apa-apa, biar aku malam ini menjaga di sini. Besok kita bicarakan tentang Meilan, dan yang lain-lain. Giam Tun mengusap matanya dengan ujung lengan baju. Hatinya lega juga. Biarpun keadaan majikannya demikian menyedihkan dan mengharukan, namun suara dan kata-kata yang keluar dari mulut majikannya menunjukkan bahwa pendekar itu sudah sadar kembali, suaranya tenang dan penuh wibawa seperti biasanya.
Apa Tahiap tidak perlu ganti pakaian? Ini sudah saya bawakan dan makanan, sejak 2 hari yang lalu Tahiap belum makan atau minum apa-apa. Dengan jari-jari gemetar kakek itu hendak membuka bungkusan yang tadi dikempitnya. Kun Leong menggeleng kepalanya. Bawa kembali saja, Paman. Apa gunanya berganti pakaian sekarang? Pakaian kering akan basah lagi, pakaian bersih akan kotor lagi dan dalam keadaan seperti sekarang ini, bagaimana aku mampu menelan makanan atau minuman? Pulanglah dan biarkan aku sendiri untuk menghadapi dan merenung segala kepahitan hidup ini, Paman. Giam Tun memandang majikannya, beberapa kali menelan ludah, dan tidak mampu mengeluarkan perkataan. Dia merasa menjadi 10 tahun lebih tua daripada biasanya semenjak terjadinya peristiwa mengerikan 3 hari yang lalu itu. Kakek itu mengangguk-angguk, membalikkan tubuhnya dan hendak pergi, akan tetapi berhenti lagi, menengok dan berkata, apakah perlu lentera ini saya tinggalkan di sini, Tahiap? Bawa pergi saja, Paman. Sinarnya tidak akan mampu menerangi kegelapan hatiku, malah menyilaukan mata saja. Bibir kakek itu bergerak-gerak, dia sendiri tak tahu apa yang hendak dikatakan lalu dia pergi tersaruk-saruk dengan langkah pendek-pendek dan punggung agak membongkok, meninggalkan tempat itu menuju ke pintu gerbang kuburan yang dari jauh tampak tinggi besar hitam seperti setan raksasa mementang kedua lengannya dan amat mengerikan kalau tampak tertimpa sinar kilat. Setelah kakek Giam Tun pergi, Kun Leong merasa betapa tubuhnya dingin sekali. Baru sadarlah dia betapa selama ini dia telah mengabaikan kewajibannya yang terutama sebagai manusia hidup, yaitu menjaga kesehatan tubuhnya. Dia telah membiarkan dirinya terbuka terhadap semua serangan lahir batin, terlalu menenggelamkan diri ke dalam perasaan duka sengsara. Teringat akan ini, dia lalu duduk bersila di depan kuburan istrinya, mengerahkan sinkang menghangatkan tubuhnya. Setelah tubuhnya terasa sehat kembali, dia mulai menggunakan mata batinnya untuk memandang keadaan dirinya, untuk menyelidiki semua keadaan yang telah menimpa dirinya. Setelah kini dia tidak lagi dijadikan permainan hati dan pikirannya, tampaklah oleh kesadarannya betapa dia hampir gila oleh rasa iba diri, bahwa selama ini dia menangisi diri sendiri, berkabung atas keadaan dirinya sendiri yang direnggut kesenangan hidupnya. Dia tidak perlu menangisi kematian Hong Ying. Mengapa? Hong Ying sudah terbebas dari segala ikatan duniawi dengan suka dukanya, dengan kesenangan yang singkat dan kesengsaraannya yang panjang. Terbayang dia akan wajah mayat istrinya yang demikian penuh damai dan ketenangan, lalu membandingkan dengan keadaan dirinya. Mungkin sudah sepatutnya kalau Hong Ying di sana, menangisi dia karena keadaannya yang sengsara itu. Akan tetapi dia tidak patut menangisi Hong Ying yang sudah tidak terseret oleh arus kesengsaraan duniawi lagi. Setelah sadar akan ini, yang tinggal hanya penyesalan dan penasaran. Mengapa istrinya yang dia tahu amat jenaka, lemah lembut, baik budi dan ramah itu sampai dibunuh orang? Dan yang membunuhnya Giok Keng. Tidak salah lagi. Tidak mungkin orang-orang seperti 2 orang pembantunya itu, terutama sekali Giam Tun, akan membohong. Dia harus mencari Giok Keng. Membuat perhitungan. Kini lain perasaan mengaduk hati Kun Leong, digerakkan oleh pikiran yang bekerja keras. Dan meloncat dan mengepal tinjunya. Giok Keng, kau perempuan keji. Aku akan membalaskan kematian Hong Ying. Dar. Meilan. Kilat menyambar sebagai penutup dari hujan yang mulai berhenti. Sekejap mata tempat itu menjadi terang menyilaukan mata dan Kun Leong terkejut, tersadar lagi dan menjatuhkan diri berlutut di depan kuburan sambil menutupkan kedua tangan yang kotor berlumpur di depan mukanya. Terbayanglah dia akan wajah Chia Keng Hong dan si Biao Eng, ayah dan ibu Giok Keng. Terbayang dia akan wajah Giok Keng di waktu gadis dahulu, terbayang pula akan semua hal, perhubungannya dengan keluarga Chia. Dan dia baru saja mengeluarkan ancaman untuk membunuh Giok Keng. Bodoh. Dia memaki diri sendiri. Dia tidak boleh menurutkan nafsu yang didorong oleh pikiran yang menduga-duga. Dia harus menyelidiki sebabnya, tidak terpengaruh begitu saja oleh peristiwa yang hanya akibat. Kalau dia menuruti nafsunya, maka peristiwa yang menimpa dirinya ini akan dia jadikan sebab untuk menimbulkan akibat lain, misalnya dia membunuh Giok Keng. Dan akibat itu tentu akan menjadi sebab pula dari urusan yang berkepanjangan, dendam yang bertumpuk-tumpuk dan tiada habisnya. Tidak, dia harus dapat melihat kenyataan. Istrinya mati terbunuh orang. Anaknya lari pergi tanpa diketahui sebabnya pula.
Dan satu-satunya orang yang kiranya dapat dijadikan terdakwa, hanya Gyokeng. Kalau dia mendatangi Gyokeng, pertemuannya dengan wanita itu mungkin akan menyalakan api kedukaan dan dendam di hatinya dan dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Tidak, dia tidak boleh melakukan hal yang sembrono. Dia harus memikirkan dengan baik dan tidak bertindak ceroboh. Carilah Meilan, demikian pesan istrinya dalam mimpi di waktu dia tidak tidur tadi. Benar. Yang terpenting memang mencari Meilan. Hong Ying sudah mati, apapun yang akan dilakukannya, dia tidak akan dapat merubah kenyataan itu, bahkan mungkin dendam kebencian akan menimbulkan hal-hal baru yang lebih hebat lagi. Tentu saja dia tidak akan tinggal diam dan dia harus berusaha untuk menangkap pembunuh istrinya. Akan tetapi hal itu akan dilakukan bukan karena dendam, melainkan karena sudah sepatutnya kalau pembunuhan itu diselidiki sebab-sebabnya dan si pembunuh diadili sebagaimana layaknya. Terutama sekali. Pesan, istrinya, Meilan harus ditemukan. Go Bisinko. Mengapa engkau membunuhnya? In Hong membentak dengan suara penuh kemarahan kepada nenek itu. Mereka berdiri saling berhadapan di luar kota Lengkok pada pagi hari itu, dan Yalima hanya memandang mereka dengan bingung. Malam tadi, Yalima ditinggalkan di sebuah kuil tua di luar kota, sedangkan In Hong dan Go Bisinko memasuki kota Lengkok untuk mendatangi rumah Yap Kun Leong dengan maksud membatalkan ikatan jodohnya dengan putra Chin Ling Pai. Sesuai dengan kehendak Go Bisinko agar tidak menimbulkan kecurigaan, pula karena nenek ini tidak mau bertemu muka secara langsung dengan Pek Hong Ying, bekas muridnya, mereka berpencar setelah berjanji akan bertemu di luar kota di mana terdapat kuil itu pada keesokan harinya. Ketika In Hong pada keesokan harinya bertemu dengan nenek itu di dekat kuil, serta-merta dia menegur dengan suara ketus. Hehehe, Nona In Hong. Nanti dulu, aku justru mau bertanya kepadamu mengapa engkau membunuh bekas muridku itu? Hayo katakan mengapa engkau membunuh dia dan mengapa pula engkau berpura-pura menuduhku? Nenek iblis. Siapa membunuh dia? Tentu kau yang membunuh kemudian menjatuhkan fitnah kepadaku. Bocah. Jangan engkau menuduh yang bukan-bukan. Aku Go Bisinko tidak sudi menelan hinaan orang begitu saja. Aku datang dan melihat dari atas genteng betapa bekas muridku itu telah menggeletak dengan bekas tusukan pedang di dada, lalu aku mencari-carimu. Mengapa pula aku membunuhnya? Aku pun datang sudah melihat dia tewas. Aku tidak mengenalnya, dan pula, dia adalah istri kakak kandungku, mengapa pula aku harus membunuh? Dan kau kira aku membunuh murid sendiri? Coba katakan, apa sebabnya engkau menuduh aku yang membunuh? Karena engkau benci kepada kakakku itu, karena engkau tidak setuju muridmu menjadi istri kakakku, atau karena engkau tidak suka dan iri melihat kebahagiaan orang lain. Dan kau sudah jelas tidak suka kepada kakakmu sendiri. Kau marah dijodohkan dengan putra ketua Chin Ling Pai, mungkin kau dan dia cekcok dulu lalu kau membunuhnya dengan darah dingin. Kau kira aku tidak mengenal orang yang berdarah dingin yang bertangan maut seperti engkau? Aku tadi melihat wanita tua itu menangis dan berkata, wanita keji itu yang membunuhnya. Siapa lagi kalau bukan engkau yang dia maksudkan? Go Bisinko, berani kau menuduh aku? Yap In Hong, engkau berani menghinaku. Kedua orang itu sudah saling melotot dan pada saat itu Yalima melangkah maju dan berkata, Subo. Enci In Hong. Mengapa kalian berdua jadi ribut dan cekcok sendiri? Kalau memang kalian berdua tidak membunuh orang, sudahlah. Bagiku yang penting mencari dan bertemu dengan Hou Koko. Urusan Enci dengan dia pun akan dapat diselesaikan kalau sudah bertemu sendiri dengan dia bukan? Go Bisinko tertawa terkekeh-kekeh. Hehehe, pintar juga muridku ini. Nona In Hong, mengapa kita seperti anak kecil saja? Aku tidak membunuh, engkau pun tidak membunuh, pasti ada orang lain yang membunuh. Serahkan saja kepada Yap Kun Leong untuk menyelidiki siapa yang membunuh istrinya. Aku tidak suka lagi melakukan perjalanan bersamamu, Sinko. Kita berpisah di sini saja. Apakah engkau marah setelah terjadi peristiwa pembunuhan itu? Bukan urusanku. Nah, kalau begitu, benar juga kata muridku, sebaiknya kalau kita menjumpai Chia Bun Hou sendiri sehingga langsung engkau dapat memutuskan ikatan jodoh dan sekalian memaksanya mengawini muridku ini. Aku mengenal seorang sahabat baikku di lereng gunung itu, seorang tokoh besar,
marilah kita mengunjungi karena engkau perlu sekali berkenalan dengan tokoh-tokoh dunia persilatan. Dan setelah kita menitipkan Yalima di sana, kita berdua mencari Bun Hou. Bagaimana? Yap In Hong berpikir-pikir, melirik kepada Yalima. Gadis Tibet ini memegang tangannya dan berkata, "Marilah, Enci In Hong. Aku yakin bahwa hanya dengan bantuanmu saja aku akan dapat berjumpa dengan Houko." In Hong menghela napas panjang. Aneh, dia merasa suka sekali kepada Yalima. Sin Kou, engkau sungguh mencurigakan. Kalau bukan engkau pembunuhnya, mengapa melihat muridmu tewas sikapmu enak-enak saja, katanya. Hehehe, orang-orang seperti kita siapa yang lebih aneh? Engkau kematian sosomu, kakak iparmu, dan kau pun tidak berduka, bukan? Sudah, tidak perlu kita saling tuduh. Katakanlah bahwa mungkin seorang di antara kita yang membunuh, dan mungkin juga keduanya tidak. Mereka meninggalkan kuil tua itu menuju ke gunung yang ditunjuk oleh nenek itu. Diam-diam Yalima memperhatikan dan darah ini berpendapat di dalam hatinya bahwa tentu seorang di antara mereka berdua itu membohong. Tentu seorang dari mereka yang telah melakukan pembunuhan yang dibicarakan tadi, akan tetapi karena dia tertarik dan suka kepada In Hong, tentu saja hatinya condong menuduh subonya yang dia kenal sebagai seorang nenek yang luar biasa, aneh dan galak itu. Gunung yang mereka tuju itu adalah bukit kecil dengan puncaknya yang disebut Gyeokgaesan, Bukit Ayam Kumala, karena bentuk batu besar di puncak itu, yang merupakan batu kapur keras, memang tampaknya seperti seekor ayam bertengger dan kalau tertimpa matahari, batu kapur itu mengeluarkan cahaya seperti batu kumala. Puncak ini menjadi pusat pertemuan dari orang-orang golongan hitam yang dikumpulkan dan diundang oleh Hua Hua Cinjin dan Hek Isian Kou yang dalam usaha ini ditemani oleh Toat Bengkau Busit, orang termuda dari 5 bayangan dewa. Memang Toat Bengkau Busit sebelum bergabung dengan 4 orang lainnya, pernah tinggal di puncak Gyeokgaesan ini sebagai seorang pertapa, biarpun ketika itu usianya baru 30 tahun lebih. Dan karena dia tidak pernah membuat ribut, tekun menggembleng diri dengan ilmu-ilmunya, maka biarpun lengkok dekat dengan bukit itu, hanya perjalanan sehari semalam, namun Kun Leong tidak pernah mengenalnya. Kini, tempat itu dipilih oleh Bengkau untuk menjadi tempat pertemuan dengan tokoh-tokoh dunia hitam yang diundang untuk membantu persekutuan mereka menghadapi Qin Lingpai. Dia bertugas menemani Tosu dan Tokou itu mencari bantuan-bantuan dari timur dan di antaranya mereka mengundang Go Bi Sin Kou, yang biarpun merupakan tokoh barat dan utara, namun karena dia dikenal baik oleh Hek Isian Kou maka mereka undang juga. Tentu saja 5 bayangan dewa ini hanya mengundang tokoh-tokoh yang berkepandaian tinggi saja dan pada saat itu, selain Go Bi Sin Kou yang sedang menuju ke situ bersama Yap In Hong dan Yalima, sudah datang pula seorang undangan yang berilmu tinggi, seorang berpakaian pendeta atau pertapa pula yang dikenal dengan nama julukan Bou Taisu. Kakek ini adalah sahabat baik dari Tian Hua Cinjin, ketua Peklian Kau Timur yang telah tewas ketika bentrok dengan keluarga Chia Keng Hong, baca cerita petualang asmara, sehingga dia pun merasa tidak suka kepada keluarga Qin Lingpai itu. Untuk memusuhi sendiri dia tidak berani, maka setelah kini 5 bayangan dewa mulai menentang Qin Lingpai dan mengumpulkan persekutuan untuk menghadapi Qin Lingpai, dia segera mengajukan diri. In Hong memandang tajam penuh selidik ketika kedatangan mereka bertiga disambut dengan ramah oleh 4 orang yang kelihatannya saja sudah sebagai orang-orang yang lihai. Hek Isian Kou yang mengenal baik Go Bi Sin Kou, segera memperkenalkan 3 orang itu kepada tokoh Go Bi ini, kemudian In Hong diperkenalkan sebagai seorang tokoh muda yang amat lihai oleh Go Bi Sin Kou. In Hong menyambut perkenalan itu dengan mengangkat kedua tangan di depan dadanya. Betapapun juga, mereka itu adalah orang-orang tua sekali, kecuali Toat Bengkau Busit yang kurus seperti monyet dan yang pandang matanya penuh gairah ditujukan kepadanya itu. Nona Yap In Hong, saat ini engkau berhadapan dengan tokoh-tokoh puncak, demikian Go Bi Sin Kou memperkenalkan. Sahabatku ini adalah Hek Isian Kou dan kau lihat, kesukaannya dalam hal warna pakaian sama seperti aku, sejak kami masih muda, hehehehehe, yaitu warna hitam mulus. Dulu dia cantik sekali, dengan kulitnya yang halus putih seperti kulitmu itu, sehingga menonjol sekali dengan pakaian hitamnya. Dan kepandaiannya pun hebat. Dan ini, seperti diperkenalkan tadi, adalah Hua Hua Cinjin, tokoh besar karena dia adalah sute dari mendiang Toat Beng Hoatsu yang pernah menjadi datuk golongan hitam. Kakek yang baru ku kenal ini adalah Bou Taisu, pertapa di pantai Pohai yang tinggi ilmunya.
Dan dia ini biarpun masih muda, akan tetapi namanya sudah menggetarkan langit dengan para suhengnya. Dia adalah Toat Bengkau Busit, orang termuda dari 5 bayangan dewa. Diam-diam In Hong terkejut dan memperhatikan. Kelihatannya tidak seberapa, pikirnya. Seorang laki-laki kecil kurus seperti monyet, usianya 40-an tahun, mukanya kuning pucat. Jadi inikah seorang di antara 5 bayangan dewa yang sudah menggegerkan dunia persilatan karena telah berani mengacau Chin Ling Pai dan mencuri Siang Ho Kiam? Sambil menyeringai Toat Bengkau Busit menjura kepadanya dan berkata, "Nona Yap, sungguh pun saya belum pernah mendengar nama Nona, akan tetapi saya percaya bahwa sebagai sahabat Go Bi Sin Kou, Nona memiliki kepandaian yang amat hebat." Mulutnya bicara dengan In Hong, akan tetapi matanya yang kecil mengincar Ya-5. "Bu Sicu, engkau mungkin tidak dapat menduga." Go Bi Sin Kou terkekeh. Nona Yap ini adalah adik kandung dari Yap Kun Liong di Lengkok. Tidak saja Toat Bengkau Busit yang berseru terkejut, akan tetapi yang lain-lain memandang kaget, menoleh kepada Go Bi Sin Kou dengan heran. "Biarpun dia kakak kandungku, di antara kami tidak ada urusan apa-apa." In Hong cepat berkata. "Sejak kecil tidak pernah ada hubungan." Mereka semua mengangguk-angguk dan tidak berani menyinggung urusan itu lagi. Akan tetapi diam-diam mereka bersikap hati-hati karena mereka semua tahu bahwa Yap Kun Liong adalah seorang pendekar yang memiliki kepandaian hebat sekali dan merupakan orang dekat dengan Chin Ling Pai. "Siapakah nona manis ini, Sin Kou? Mengapa tidak diperkenalkan?" Tiba-tiba Busit bertanya kepada Go Bi Sin Kou sambil memandang kepada Ya-5. Go Bi Sin Kou terkekeh bangga. "Cantik jelita dan hebat, ya. Dia ini adalah muridku yang baru, namanya Ya-5, kembang dari Tibet." "Wah, sungguh beruntung engkau mempunyai murid secantik ini." Busit memuji dan semua orang tersenyum, hanya Ya-5 yang menundukkan mukanya dengan hati tidak enak melihat sinar mata Busit demikian liar dan ganas menggerayanginya. In Hong juga melihat hal ini dan otomatis dia merasa tidak suka kepada Toat Bengkau Busit. Adapun karena desakan Ya-5 maka dia mau ikut bersama Go Bi Sin Kou, dan dia sudah mengambil keputusan untuk segera meninggalkan nenek yang tidak menyenangkan itu, akan tetapi begitu bertemu dengan orang termuda dari 5 bayangan dewa ini, hatinya tertarik untuk menyelidiki tentang pedang Siang Ho Kiam. Pantas saja Zheng Chi Sin Tou Chan Pou pernah mengatakan bahwa 5 bayangan dewa tidak berada di sarangnya di muara lembah Huang Ho. Kiranya mereka itu yang seorang berada di sini untuk mengumpulkan orang-orang lihai dari golongan hitam. Hal ini menarik perhatian In Hong dan dia ingin tahu apa yang hendak dilakukan orang-orang yang dia menduga amat benci dan memusuhi Chin Ling Pai ini. Malam itu In Hong berkesempatan untuk bercakap-cakap berdua saja dengan Ya-5 selagi Go Bi Sin Kou dan 4 orang tokoh itu mengadakan perundingan di dalam ruangan belakang. Agaknya memang sengaja In Hong ditinggalkan, karena setelah makan malam, Ya-5 diperintah oleh subonya untuk mengajak In Hong berjalan-jalan dan menikmati malam indah di luar pondok itu. Malam itu penuh bintang, sungguh pun di udara nampak awan hitam berkelompok. "Sin Kou, sungguh engkau aneh sekali. Biarpun dia mengaku tidak ada hubungan dengan kakak kandungnya, akan tetapi kalau dia itu adik Yap Kun Liong, sungguh berbahaya sekali engkau mengajaknya ke sini. Siapa tahu dia itu sengaja menjadi mata-mata Chin Ling Pai." Toat Bengkau Busit menegur nenek itu. "Hehehe, kau kira aku sebodoh itu? Aku pertama-tama tertarik kepadanya ketika di Wuhan dalam sebuah pesta dia menghina putri ketua Chin Ling Pai." Semua orang tertarik, terutama sekali Toat Bengkau Busit yang menjadi musuh besar keluarga Chin Ling Pai. Nenek dari Go Bi itu lalu menceritakan semua yang dilihatnya di dalam pesta itu, bahkan lalu menuturkan apa yang didengarnya dari In Hong sendiri betapa darah itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yap Kun Liong, kakak kandungnya itu. Mereka mendengarkan penuturan ini dengan heran, akan tetapi dengan suara ragu-ragu, Toat Bengkau Busit mencela. Betapapun juga, hal itu masih belum menjadi jaminan penuh bahwa dia bukan mata-mata Chin Ling Pai. Siapa tahu kalau sikapnya dengan putri Chin Ling Pai itu hanya permainan sandiwara belaka. Wajah nenek Go Bi menjadi merah dan dia melotot. "Tidakkah kalian melihat burung hong di rambutnya?" Giok Hong Pang. Hek Isian Kou bertanya. Go Bi Sin Kou mengangguk. "Murid tunggal dari ketuanya, dan aku sudah melihat sendiri kepandaiannya hebat." "Nah, seorang murid ketua Giok Hong Pang, apakah masih belum meyakinkan?"
Kalau masih belum, Toat Bengkau Busit, ada satu lagi yang membuat aku berani mengajaknya ke sini. Dia mungkin telah membunuh istri Yap Kun Leong malam tadi di Lengkok, atau setidaknya, dia melihat kematian kakak iparnya itu dengan sikap dingin dan tidak peduli. Berita ini benar-benar mengejutkan semua orang. Ketika nenek itu menceritakan tentang kematian Nyonya Yap Kun Leong, semua orang menjadi girang. Aha, Go Bisin Kou, engkau telah berjasa besar masih pura-pura merendahkan diri. Hua Cinjin berkata. Siapa lagi kalau bukan engkau yang membunuhnya? Go Bisin Kou memainkan senyumnya yang nyaprut. Mungkin aku, mungkin Yap In Hong, aku sendiri sampai bingung memikirkan. In Hong telah menyangkal. Nah, Bu Sicu, apakah kau masih belum yakin? Busit bangkit berdiri dan menjura sampai dalam ke arah nenek itu. Atas nama 5 bayangan dewa, aku mengaturkan terima kasih atas semua jasamu, Sin Kou. Dan sekarang, apa maksudmu mengajak dia ke sini? Gobi Sin Kou lalu menceritakan tentang kemarahan In Hong terhadap Chia Bun Hou, putra Chin Ling Pai yang ditunangkan dengan dia. Dia tidak mau, bahkan marah-marah, apalagi setelah melihat bahwa Yalima adalah pacar Bun Hou di Tibet. Kalau dia bisa dipancing agar mendatangi putri ketua Chin Ling Pai di Xinyang, kemudian mereka itu yang sama keras hatinya cekcok sampai bermusuhan, bukankah ini hebat sekali? Itulah sebabnya maka dia kuajak ke sini. Wah, engkau memang hebat, Sin Kou. Dan darah mulus muridmu itu kalau dia benar pacar putra ketua Chin Ling Pai, dapat kita jadikan sandera yang amat berharga. Dia harus dapat dibujuk untuk membantu kita, kata Toat Bengkau Busit. Nenek itu menggeleng kepala. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bocah itu tidak pandai ilmu silat dan baru kuajari, akan tetapi hatinya keras sekali dan dia tidak mungkin dapat dibujuk. Dia mau ikut denganku kemana saja hanya karena aku berjanji akan mempertemukan dia dengan pacarnya. Toat Bengkau Busit mengerutkan alisnya, dan tiba-tiba dia memukul tangannya sendiri. Ah, jalan satu-satunya hanya, kalau saja kau setuju, Sin Kou. Dua orang itu saling pandang, lalu Gobi Sin Kou terkekeh-kekeh. Hehehe, engkau nakal sekali dan amat cerdik seperti monyet. Memang orang cerdik seperti engkau pantas menerima untung itu, dia cantik manis bukan main. Aku menyerahkan dia malam ini kepadamu, Busit, asal engkau suka berlutut 3 kali di depan kakiku sambil mengucapkan terima kasih. Tentu saja Toat Bengkau Busit girang bukan main. Dia memang cerdik dan dari penuturan Gobi Sin Kou tentang Yalima tadi, dia sudah menduga bahwa murid baru itu tentu tidak begitu dihiraukan oleh gurunya, pula, di samping dia sudah tergila-gila melihat darah remaja yang cantik molek itu, juga dia melihat pentingnya darah yang memegang peran penting itu ditundukkan dan dipaksa menjadi kaki tangan 5 bayangan dewa. Dia tidak tahu bahwa bukan karena itulah Gobi Sin Kou menyerahkan muridnya itu kepada Busit. Justru karena dia tidak ingin kehilangan muridnya itu maka dia mengorbankan muridnya kepada orang termuda dari 5 bayangan dewa ini. Memang watak nenek ini luar biasa aneh dan sadisnya. Saking girangnya, Busit yang sudah hampir menitikan air liur teringat akan calon mangsanya itu, segera menjatuhkan diri berlutut di depan kaki Gobi Sin Kou dan mengangguk-angguk 3 kali sambil berkata, Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Gobi Sin Kou tertawa bergelak dan semua orang juga tersenyum. Mereka adalah orang-orang tua yang tidak peduli lagi akan urusan seperti itu, yang penting bagi mereka adalah dapat berhasil membasmi Chin Ling Pai untuk membalas dendam mereka yang sudah ditahan bertahun-tahun. Sementara itu, In Hong berjalan-jalan dengan Yalima di luar pondok. Setelah kini memperoleh kesempatan berdua saja dengan nona yang gagah perkasa itu, Yalima merasa dekat sekali dengan In Hong dan tanpa disadarinya dia sudah menggandeng lengan In Hong dan menggenggam tangannya. Tangan In Hong terasa hangat olehnya, dan kehangatan ini menjalar terus ke dalam dadanya terhadap pendekar wanita itu. Mereka lalu duduk di atas batu agak jauh dari pondok, di tempat yang sunyi sekali dan dari situ nampak berkelap-kelip lampu-lampu yang menyorot keluar dari dusun di bawah. Angkasa penuh bintang sedangkan di utara kadang-kadang nampak kilat menyambar di antara awan-awan gelap, membuat bintang-bintang kehilangan cahayanya dan baru berseri-seri lagi setelah kilat berlalu. In Hong, aku hendak bertanya sesuatu kepadamu, jangan kau marah ya. Yalima berkata sambil mengelus tangan pendekar wanita itu dengan penuh kekaguman betapa tangan yang amat halus itu mengandung tenaga yang amat kuat dan luar biasa.
In Hong tersenyum memandang wajah manis yang berada di depannya. Biarpun cuaca hanya remang-remang saja, hanya diterangi oleh cahaya bintang-bintang yang lembut, namun masih mudah menangkap kecantikan bentuk muka darah remaja itu, wajah yang agaknya serasi benar dengan alam terbuka dan hawa pegunungan. Angin semilir membuat sedikit rambut yang terlepas dari kelabangnya itu melambai-lambai. Tanyalah, mengapa aku harus marah? Enci In Hong, sungguh sukar bagiku untuk percaya ketika engkau mengatakan bahwa engkau menolak pertalian jodoh dengan Houko. Mengapa, Enci? In Hong memandang wajah itu, melihat sepasang mata Yalima menatapnya penuh selidik dan cahaya bintang terpantul dari manik sepasang mata indah itu. Pertanyaan yang polos dan jujur tanpa maksud apa-apa tersembunyi di baliknya. Dia tersenyum lagi dan merasa heran sendiri karena dia merasa betapa baru dua kali ini dia merasa senang bercakap-cakap, yang pertama dengan si malaikat copet dan yang kedua dengan Yalima. Mengapa? Tentu saja aku menolak, Yalima. Selama hidupku belum pernah aku bertemu dengan dia, bagaimana aku sudi dijodohkan dengan orang yang sama sekali belum pernah kulihat. Pula aku kira, agaknya, aku tidak akan suka dijodohkan selama hidupku. Yalima memandang heran melihat kesungguhan membayang di muka yang cantik sekali dan yang mengagumkan hatinya itu. Memang sesungguhnya Yap In Hong mempunyai wajah yang amat cantik, yang agak tertutup oleh sikapnya yang dingin. Wajahnya sama dengan mendiang ibunya, yaitu Gui Yanchu, seorang wanita yang sudah terkenal sekali akan kecantikannya. Akan tetapi engkau agaknya amat membenci Houko. Padahal engkau belum pernah jumpa dengannya. Bagaimana ini, Enci? Aku sungguh tidak mengerti. Memang amat aneh bagi Dara yang sedang dimabok cinta ini melihat ada orang sampai bisa membenci Bun Hou. Pemuda yang baginya tidak ada cacat celanya itu tidak mungkin menimbulkan benci di hati orang lain. Sehingga kebencian In Hong selain mengherankan juga menimbulkan curiga. Aku membenci semua pria yang mempermainkan wanita, dan dia itu telah mempermainkan aku, telah menghina aku atau engkau, maka aku membencinya. Aku tidak mengerti, Enci. Tergantung mana lebih dulu, dia mengenalmu atau dia ditunangkan dengan aku. Kalau dia sudah tahu bahwa dia bertunangan dengan aku, maka berarti dia telah mempermainkan dan menghinamu. Sebaliknya kalau lebih dulu dia mengenalmu baru dia bertunangan dengan aku, berarti dia mempermainkan dan menghina aku. Yalima masih bingung. Seharusnya dia bersikap bagaimana, Enci? Kalau dia lebih dulu mengenalmu, dia harus menolak semua ikatan jodoh dengan orang lain. Dan kalau dia sudah bertunangan, tidak semestinya dia menggodamu. Hening sejenak ketika Yalima mencoba untuk memaklumi pendapat In Hong itu. Lalu dia bertanya lagi. Enci, apakah engkau cemburu? In Hong terkejut dan memandang darah remaja itu. Apa maksudmu? Aku cemburu? Cemburu bagaimana dan kepada siapa? Cemburu kepadaku, Enci In Hong, karena aku dan Houko. Hus, sembarangan saja kau bicara. Engkau manis, sudah sepatutnya kalau ada orang jatuh cinta kepadamu. Akan tetapi hati-hatilah, Yalima, laki-laki sukar untuk dapat dipercaya. Aku khawatir kalau seorang semanis engkau sampai kelak harus mengalami patah hati seperti yang lain. Seperti yang lain siapa, Enci? In Hong tidak menjawab, mengenang kehidupan gurunya dan para bibi anggota Giok Hong Pang. Seperti siapa, Enci? Apakah engkau pernah patah hati karena cinta, Enci? Hus. In Hong tersenyum dan mencubit dagu yang meruncing manis itu. Jangan bicara yang bukan-bukan. Aku tidak akan jatuh cinta karenanya aku tidak akan bisa patah hati. Aku tidak percaya, Enci. Orang secantik engkau, seperti Kuan Im Pousat, mana mungkin pasti banyak yang akan jatuh cinta kepadamu, dan kalau kau berjumpa dengan Houko aku yakin, Dara itu memandang penuh kekhawatiran. Kau rasa bagaimana? In Hong sudah siap untuk mendampratnya kalau Dara itu berani mengatakan bahwa dia akan jatuh cinta kepada Bun Hou. Kurasa Enci tidak akan bisa membencinya. Dia begitu baik, begitu gagah. In Hong tersenyum lebar. Tentu saja, karena itu engkau mencintanya. Sudahlah, kau tidurlah. Aku sudah mengambil keputusan untuk segera pergi dari sini, terus terang saja aku tidak suka bersama-sama dengan gurumu, Yalima. Aku juga sebenarnya tidak suka padanya, Enci. Apa ini? Kau tidak suka kepada gurumu?
Kalau begitu, kau pergi bersamaku saja. Mengapa Enci ingin pergi mengajak aku? Entahlah, aku suka padamu dan agaknya aku membutuhkan seorang sahabat. Sayang, aku tidak bisa meninggalkan guruku, Enci. Mengapa? Aku bisa mencarikan pacarmu itu untukmu, aku tanggung dapat kutemukan dia dan kupaksa dia menikah denganmu. Bukan itu, Enci. Subo pernah menyelamatkan aku dari ancaman maut. Aku melarikan diri dari rumah ayah karena tidak sudi dibawa ke Lhasa untuk dipersembahkan kepada pangeran dan di dalam hutan, aku hampir menjadi korban harimau. Subo datang menyelamatkan aku dan aku lalu diambil murid, diajak pergi setelah kuceritakan riwayatku kepadanya. Aku telah hutang budi, bahkan hutang nyawa, bagaimana aku dapat meninggalkannya begitu saja? Sungguh pun aku, amat, tidak suka kepadanya. Yalima menundukkan muka dengan sedih dan In Hong diam-diam memuji gadis yang biarpun tidak terpelajar dan hanya seorang dusun namun telah tahu apa artinya hutang budi. Mereka lalu kembali ke pondok karena hawa makin dingin dan In Hong melihat Yalima mulai kedinginan. Tanpa disengaja lagi, mereka bergandeng tangan kembali ke pondok dan memasuki kamar masing-masing. In Hong di kamarnya sendiri dan Yalima di sebuah kamar besar bersama subonya yang masih bercakap-cakap dengan orang-orang itu. Sukar bagi In Hong untuk pulas. Bermacam-macam hal mengaduk pikirannya. Teringat dia akan kakaknya dan sukar dia membayangkan bagaimana keadaan kakaknya yang kematian istri. Dia tidak peduli akan kematian istri kakaknya itu, hanya ingin sekali melihat bagaimana keadaan kakak kandungnya itu setelah istrinya meninggal dunia. Dia pun diganggu dengan persoalan 5 bayangan dewa yang kini seorang daripada mereka berada di pondok ini. Dia ingin sekali tahu di mana mereka menyembunyikan pedang Siang Pokiam dan ingin melihat pedang itu, bahkan kalau ada kesempatan dia ingin merampas pedang itu untuk dirinya sendiri. Yang terakhir dia terkenang kepada Yalima, terngiang semua pertanyaan Yalima dan dia merasa suka dan kasihan kepada darah ini. Dia membanding-bandingkan dirinya sendiri dengan Yalima. Ada persamaannya. Biarpun Yalima masih mempunyai ayah bunda, namun dia tahu bahwa ayah bundanya itu seolah-olah sudah mati baginya karena dia tentu tidak akan berani pulang selama hidupnya. Seperti juga dia, Yalima seorang diri saja. Hanya sedikit perbedaannya, kalau dia masih ada subonya dan Giok Hongpang yang selalu bersikap baik kepadanya, Yalima hanya mempunyai satu harapan, yaitu pada diri kekasihnya itu, Chia Bun Hou. Aku harus membantunya bertemu dengan pemuda itu, dengan keputusan hati ini In Hong mulai tertidur. Lapat-lapat masih terdengar suara Go Bi Sin Kou dan yang lain-lain bercakap-cakap, kadang-kadang terus tertawa sambil minum arak di ruangan tengah. Tidak, Tecu tidak mau, Subo. Bocah tolol. Engkau muridku dan engkau harus menurut perintahku. Hayo keluar. In Hong lapat-lapat mendengar suara ini, disusul suara lirih. Enci In Hong, dan kalau sekiranya tidak ada suara Yalima yang memanggil namanya dengan lirih itu, bukan memanggil bahkan seperti orang mengeluh kepadanya saja, agaknya dia tidak akan terbangun. Namun suara Yalima lirih menyebut namanya itu, cukup membuat semua urat syaraf di tubuhnya menegang. Dia bangkit duduk, mengenakan sepatunya dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan pendengarannya, dia dapat mengikuti gerakan guru dan murid itu keluar dari kamar sebelah dan kemudian dia mendengar Go Bi Sin Kou sudah tertawa-tawa lagi dengan teman-temannya di ruangan tengah. Dia terheran. Apa yang terjadi? Agaknya, melihat suara orang-orang tua itu di ruangan tengah, tidak terjadi sesuatu yang mencurigakan. Akan tetapi kemana perginya Yalima? Mengapa darah itu tadi keluar dari kamar bersama gurunya dan tidak kembali lagi ke kamar sebelah? Jangan. Tidak mau. Suara ini lirih, agaknya mulut yang mengeluarkan bunyi ini dibungkam dan terdengar jauh, bukan dari kamar sebelah. Namun cukuplah bagi In Hong untuk melompat turun dari bangkunya, membuka jendela dan bagaikan seekor burung walet saja tubuhnya sudah melayang keluar, lalu dia berindap-indap ke arah dari mana datangnya suara yang tidak jelas tadi. Suara napas terengah-engah terdengar dari sebuah kamar, disusul bisikan seorang laki-laki. Diamlah, manis, menurutlah saja. Subomu sudah memberikan engkau kepadaku, hehehehe, diamlah. Suara Toat Bengkau busit. In Hong merasa betapa mukanya panas seperti dibakar, menjalar dari dada terus ke atas, sampai ke telinganya dan tubuhnya tiba-tiba saja menerjang jendela kamar itu. Bruk!
Daun jendela jebol dan dia melihat Busit sedang menindih dan merobek baju Yalima sehingga nampak dada gadis itu tidak tertutup lagi. Keparat busuk. Toat bengkau Busit terkejut, mengutuk dan meloncat turun, kemudian menghadapi tamparan In Hong dia cepat merendahkan tubuh sambil menangkis. Des, pelak. Biarpun sudah ditangkis, tetap saja tangan In Hong berhasil membobolkan tangkisan itu dan tamparannya masih hinggap di pundak Busit sehingga orang termuda dari 5 bayangan dewa ini terlempar dan tubuhnya terbanting pada dinding. Bruk! Toat bengkau Busit terkejut setengah mati. Tak disangkanya bahwa serangan tamparan yang dilakukan seenaknya saja itu mampu membobolkan tangkisannya, bahkan tamparan itu membuat tubuhnya yang kebal itu terasa panas dan membuat dia terlempar dan terbanting. Engkau layak mampus. In Hong berkata, suaranya dingin sekali, mulutnya tersenyum dan tertimpa sinar lampu membuat Busit ketakutan dan ngeri. Tiba-tiba dia berseru keras dan tubuhnya sudah melesat keluar dari kamar itu melalui pintu. Cepat sekali gerakannya ini sehingga In Hong tidak sempat mencegahnya. Bersambung ke bab 14. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.